Hai guys, selamat datang di channel Adolsius. Selamat datang di channel Adolsius, pemirsa. Kita lihat sedang masuk mobil untuk pasang anti karat. Ini adalah Wuling Convero Double Blower, Wuling Convero untuk tipe standar dari Wuling Motors. Jadi sebelum dipasang anti karat, mobil ini dimasukkan dulu, dan bagian pertama yang perlu dikerjakan adalah mengeluarkan atau melepaskan ban serepnya seperti ini ya. Jadi ban serepnya dilepas sehingga nanti bagian bawah dari Wuling Convero ini bisa disemprot dengan baik ke bagian-bagian yang tersembunyi. Mobil Wuling Convero Double Blower ini adalah tipe standar. Nah, ini dia. Jadi bagian atas mobil ini, di bagian atasnya dipasang penutup atau cover body ya, atau body cover gitu ya. Supaya apa? Tidak kena cat ya. Karena pada waktu semprot biasanya ada angin, dan cat ini supaya tidak terbawa angin mengenai bagian bodi di atas dari mobil ini. Ini adalah proses pemasangannya dimulai. Dan mobil ini diangkat dengan dongkrak ya, alat yang sudah disediakan oleh tempat variasi ya. Mobil ini diangkat, setelah diangkat akan disemprot ke bagian-bagian dari Wuling Convero ini. Perlu dicatat bahwa setiap mobil proses penyemprotan atau pasang anti karatnya itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Biasanya untuk mobil yang banyak elektrik itu sangat rawan, karena itu sangat hati-hati. Di bagian bawah pun mobil ini akan disemprot ke bagian-bagian yang dimana ada bagian tertentu tidak disemprot. Misalnya bagian apa ya yang tidak disemprotkan? Antara lain adalah bagian knalpotnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok knalpot tidak disemprot atau tidak dipasang anti karat? Nah, jawabannya karena kalau dipasang anti karat, dia nanti kena panas juga akan terkelupas. Dan bagian knalpot memang rawan juga sebenarnya, tapi jarang terjadi karena di knalpot biasanya selalu pada saat mobil jalan atau pada saat mesin hidup, biasanya knalpot itu panas sehingga jarang kena karat. Itu pun kalau ada tidak separah dengan bagian lain dari mobil-mobil ini. Ini lihat di bagian bawahnya. Dan untuk mobil tertentu biasanya di bagian pintu atau di bagian dalam juga akan disemprot. Tapi untuk mobil tertentu tidak semua disemprot. Kita lihat bagian-bagian awal yang disemprot adalah di bagian ban dalam ya. Ini di bagian kolongannya ya, di kolongan bannya ya. Ini disemprot keempatnya, jadi depan, kiri, kanan ya, dua depan, dua ban di belakang. Ini disemprot semua supaya aman gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum dipakai, mobil ini sudah dipasang dengan anti karat. Nah, berapa biaya pasang anti karat? Biaya pasang anti karat ini variasi ya Bapak Ibu ya, tergantung dari bahannya atau tergantung tempatnya. Karena setiap tempat juga berbeda, terserah yang punya tempat atau yang punya bisnis atau yang punya usaha memberi tarif ya Bapak Ibu ya. Dan tergantung dengan bahan yang dipakai, campuran-campurannya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia menggunakan beberapa bahan ya, tidak hanya satu saja, tapi dia menggunakan beberapa bahan dicampur baru disemprot ya. Jadi mereka di sini sudah bertahun-tahun ya, bahkan belasan tahun ya, bahkan puluhan tahun ya. Di sini mereka sudah menangani pemasangan anti karat ini. Di sini pemasangannya antriannya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat di bagian bawah mobil ini belum dipasang lebih sempurna. Ini mobil dinaikkan ya. Ini kita lihat pemasangan Wuling Convero ini dimulai dari keempat bannya tadi, lalu di bagian bawah di depan. Oke.
di bawah mesinnya ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat proses penyemprotan anti karat atau proses pasang anti karat. Nah, manfaat kita menggunakan atau mobil kita dipasang anti karat itu apa ya, pemirsa? Manfaatnya ada beberapa, diantaranya adalah yang pertama, supaya tidak kena karatan ya. Karena kalau cepat kena karatan, potensi mobil ini akan cepat rusak ya. Yang kedua, supaya selain nggak karatan, supaya nggak cepat keropos ya. Nah, di bagian bawah mobil ini banyak sekali bagian-bagian yang harus disemprotkan, dilindungi dengan cat anti karat ini, supaya mobilnya nggak kena karatan atau nggak keropos tadi, sehingga mobil ini dapat dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama dari semestinya, dan harga jualnya pun lebih bagus, dan perawatan pun akan lebih murah nantinya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau mobil tidak dipasang anti karat, di bagian bawah ini sangat riskan, karena mobil ketika kita pakai, apalagi di musim hujan ya, selalu kena banjir ya Bapak Ibu ya. Kena banjir dan kena kotoran, berbagai macam jenis kotoran, dan akhirnya pun kena di bagian alat-alat di bawah mobil ini, sehingga kena karatan atau keropos. Karena itu sangat penting kita pakai atau kita pasang sebelum mobil ini dipakai. Kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi ini ditangani secara profesional, mobil diangkat ya seperti ini, lalu dipasang detail demi detail ya. Nah, pemasangannya pastikan ditanyakan dulu ya Bapak Ibu ya, jangan sembarang masang ya, karena ada bagian tertentu yang tidak boleh dipasang dan ada bagian tertentu yang harus dipasang. Ini dia. Cara pengerjaannya pun cukup teliti ya Bapak Ibu ya. Kembali ke biaya-biayanya beraneka ragam ya Bapak Ibu ya. Bisa 1 juta, bisa 750, atau bisa lebih kurang, atau juga bisa lebih mahal, tergantung ya Bapak Ibu ya. Tergantung kenapa? Kok bisa tergantung? Ya, tergantung satu, bahannya. Yang kedua, tergantung pebisnisnya atau pemiliknya memberi tarif berapa ya. Dan yang ketiga, ya mungkin branded juga atau merek ya, udah terkenal gitu ya, bisa jadi lebih mahal, atau kualitas pengerjaannya juga bisa lebih baik sehingga tarifnya lebih mahal. Oke. Nah, untuk yang saat ini tarifnya berapa? Ini kita menggunakan paketan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita beli dengan paketan itu lebih murah jatuhnya ya Bapak Ibu ya. Paketannya gimana? Kita paketannya pemasangan anti karat, paint protection dengan kap mesin, itu di istilah 3 in 1 ya, 3 jadi 1 biaya gitu ya. Biayanya berapa? Kurang lebih di 2 jutaan ya Bapak Ibu ya. Maksimal 2.500.000 atau 2 jutaan, atau ya nawarlah ke orangnya ya Bapak Ibu ya. Tapi biasa rata-rata 2.500.000-an. Bahkan ada yang lebih murah. Loh kok kenapa ya Pak? Kok ada yang lebih murah? Ya, kembali lagi. Lebih murah berarti ya proses penanganannya juga ya sesuai dengan biaya ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali ada harga, penanganannya juga berbeda. Oke, kita biasanya menyarankan untuk yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Jadi yang nggak konvensional tetapi yang lebih profesional. Karena ya mau biaya murah pun ya banyak, mau dicat sendiri juga boleh, tapi kan asal-asalan gitu kan. Nah, tapi kalau kita serahkan ke ahlinya, dia dapat bekerja dengan profesional. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat.